Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat bertemu dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day dengan tema merajut kebersamaan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional. Atau May Day is Collaboration Day. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian saya hormati, pertama permohonan maaf ini saya datang terlambat pada Bapak sekalian, bahwa pagi-pagi sebenarnya sudah akan berangkat, tetapi ada tamu yang tidak diundang yang datang. Jadi izin saya tadi menyelesaikan, ada sedikit permasalahan yang memang harus saya selesaikan lebih dahulu di tadi pagi, dan saya mohon maaf dengan keterlambatan pada hari, karena hari May Day ini tentu banyak yang ingin bisa ketemu saya menyampaikan beberapa hal. Nah, ya, karena ada beberapa tadi saya terima dan alhamdulillah bisa kita selesaikan. Yang kedua, walaupun ini hari raya sudah lewat ya, mungkin kemarin kalau 1 hari yang lalu terakhir, tapi yang namanya permohonan maaf tidak harus di bulan Syawal ya. Jadi mumpung ketemu dengan Bapak sekalian, saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Malang mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf apabila ada salah dan hilang. Bapak sekalian saya hormati, Hari Buruh Internasional atau May Day adalah hari untuk menghargai dedikasi para pekerja yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi bangsa, termasuk ekonomi kota. Setiap keringat yang tercurah, setiap kerja keras yang dilakukan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesejahteraan bersama dan kemajuan daerah. Tema yang diusung pada peringatan Hari Buruh tahun 2025 ini adalah merajut kebersamaan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional atau May Day is Collaboration Day. Tema ini mengingatkan kita bahwa tantangan dunia kerja saat ini tidak perlu dihadapi secara sendiri. Kita perlu membangun kekuatan kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah demi terciptanya lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan Kota Malang, semangat ini jalan dengan visi-misi saya. Visi-misi saya bersama Mas Ali Muthahirin, Wakil Wali Kota, dalam mengusung 5 tahun ke depan, yaitu visi-misi Boys berkelas dengan 5 prioritas dan 10 dasar bakti unggulan. Dan dalam Boys berkelas ini itu adalah merupakan anonim, mandiri, berbudaya, optimis, indah, sejahtera, berkelanjutan, kolaboratif, efisien, lestari, adaptif, dan sinergis. Itulah Boys berkelas. Dan tentu tujuan ini adalah untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Dasar bakti unggulan saya, salah satunya saya menggunakan bahasa-bahasa Malangan, kearifan lokal, ya. Yang memang terkait dengan Bapak sekalian hadirin adalah terkait dengan salah satunya adalah ngalam idrek. Ini bahasa Malangan, ngalam dalam Malang, idrek itu adalah kerja. Ini adalah menjadi perhatian saya dengan Mas Wali terkait dengan idrek. Bagaimana masyarakat Kota Malang itu dapat melaksanakan ataupun menjalankan kehidupannya sehari-hari, menjalin kerjasama dan tentu dengan bekerja yang baik, layak, dan tentu sesuai dengan harapan kita bersama. Dan masuk dengan ngalam itu. Dan selain dari ngalam itu juga ada beberapa ngalam-ngalam lain yang memang ada kaitannya langsung dengan kegiatan di Bapak tadi, baik pekerja dan pengusaha. Kita punya ada ngalam ngopeni, kita dalam menjadi perhatian kita bagaimana kita bisa seiring sejajar antara pekerja, pengusaha dengan Kota Malang. Kita punya konsep hexamerik, itu adalah kita dudukkan bersama untuk menuju Malang Kota.
yang Boys berkelas. Dan agak depan dan wajahnya dan dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Menkumham. makan tumpeng di atas diri. Kan selamat kepada Hari Guru Nasional, Internasional, tanggal 1 Mei. Semoga dengan Hari Guru ini selalu berjalin kerjasama yang baik antara pengusaha dengan pekerja. Karena pengusaha dan pekerja tidak bisa dipisahkan, mereka saling terkait, saling membutuhkan. Tentu dengan Hari Guru ini bisa menciptakan iklim yang baik, karena iklim yang baik antara pengusaha dan pekerja, tentu ini juga akan berdampak juga dengan investasi yang ada di Kota Malang. Dengan adanya hubungan yang baik, investasi juga pasti akan meningkat. Investasi meningkat, tentu berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat. Investasinya sampai saat ini berapa, Pak? Kita lebih dari target, ya. Kita mendapat penghargaan ya. 92 miliar dari bulan pertama. Dari target berapa, Mas? Dari 1,6 T. Dari 1,6 triliun. Berarti Yang kemarin, nah, kalau yang kemarin kita melebihi ya. Dari 1,4 kita sudah 2,8 T. 3,8. Pak Wali, dengan nilai investasi masuk sebesar itu sudah seberapa sejalan dengan mensupport iklim ketenaga kerjaan di Kota Malang, Pak? Mungkin serapan tenaga kerja atau perekonomian masyarakat. Saya yakin dengan investasi meningkat, itu iklim kondusivitas antara tenaga kerja dan usaha itu sudah tersurat dengan baik. Saya berkeyakinan juga kalau ini tidak baik, investasi juga tidak akan datang ke Kota Malang. Ini juga salah satu parameter bahwa inflasi meningkat berarti kondusivitas antara pekerja dan pengusaha dengan masyarakat itu sudah terjaga dengan baik. Bisa dikatakan dengan semakin tingginya investasi tadi menunjukkan kondusivitas industri Kota Malang bagus. dari investasi yang terbanyak apa, Pak Arif? Dari perhotelan dan kuliner Perhotelan dan sama kuliner. perumahan. Properti ya. Ya. Pak Wali, untuk mendukung kesejahteraan buruh itu kan tadi Mbak Ketua sempat mengusulkan agar Pemkot bisa memberikan beasiswa pendidikan gitu loh Pak ke keluarga buruh. Apa selama ini Pemkot Malang seperti apa Pak? Iya, sudah kita sejalan. Selama kita memberikan tidak hanya untuk pekerja tapi semua, tapi dengan kategori yang memang kita akan berikan. Salah satu perhatian kita malah pada kalangan pekerja ya untuk pendidikan. Karena dalam satu prioritas saya itu ada beasiswa kepada anak-anak SD, SMP, SMA, dan itu memang rata-rata banyak dari Warga buruh. Pak, ini peringatan WID ini soal itu soal progres pemberian BPJS ketenagakerjaan bagi kerja rentan gimana? Kita terus Sama program tuh Mas sekarang. Iya. Bulan Juni kita udah eksekusi. Nah, Dalam 1 tahun ini nanti tercover berapa ya? Sekitar 4.000 sampai 5.000. Oh, 4.000 sampai 5.000. Pak, nanti Malang Hidrat itu detailnya gimana, Pak? Apa yang ingin dicapai dan Malang apa? Malang Hidrat. Malang Hidrat ya, Mengalami memberi kesempatan kepada masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satunya juga pekerjaan layak juga salah satunya juga dapatkan insentif atau itu yang juga sesuai dengan itu. Kita ingin menciptakan bahwa pekerja ini bisa hidup normal, nyaman, dan tentunya juga akan menjadikan mereka produktif, ya, produktif. Pengusahanya kan juga senang.
Jumlahnya sebetulnya nggak banyak, di bawah 5 lah, nggak sampai 5 perusahaan. Tapi yang jelas kan upaya kita kan nanti dari dinas terkait itu kan memediasi. Kira-kira itu permasalahannya apa? Apakah memang ketika awal rekrutmen itu kemudian disampaikan bahwa ada konsekuensi begini tapi tidak ada ruang komunikasi atau bagaimana? Nah itu yang nanti akan didalami oleh dinas terkait. Tapi kan sampai sekarang ini kalau masyarakat itu kita juga nggak mau hanya mendengarkan satu sisi saja. Kan baiknya bertemu semua. Sehingga nanti kita akan upayakan kalau misalnya beliau-beliau itu mau untuk kita bantu mediasi, kita akan mediasi bersama-sama dengan dinas terkait. Progres dari pengaduan sampai saat ini seperti apa? Tahapnya masih aduan, kita sampaikan ke dinas terkait, nanti dinas terkait yang akan menindaklanjuti. Sementara itu. Kalau yang hubungan industrial yang lain, selain tadi penanganan ijazah, mungkin upah, THR dan sebagainya ada nggak? Sementara bukan pasangan pesangon. Jadi setelah ada Undang-Undang Nomor 6 ini kita akan mendapatkan pesangon sesuai dengan lama bekerja, hasil kinerja, penilaian dan sebagainya. Pertama saya mengucapkan Hari Buruh Nasional, tetap semangat para buruh Kota Malang khususnya, kami ada untuk panjenengan semua. Tetap semangat untuk Hari Buruh. Selamat, semoga sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Materi yang kami berikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 sangat luar biasa. Banyak hal yang harus kita gali, kita sampaikan ke masyarakat khususnya untuk buruh bahwa buruh akan tetap dilindungi oleh undang-undang.